3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Anggia selaku dosen mata kuliah populasi khusus dan teman-teman lainnya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Reja Fatmawati akan memaparkan materi tentang kekerasan pada perempuan. Pengertian setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, psikologis, ataupun seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993. Apa sih penyebabnya? 1. Aspek budaya, 2. Aspek ekonomi, 3. Aspek hukum, dan 4. Aspek politik. Aspek budaya, kuatnya pengertian yang bersumber pada nilai-nilai budaya yang memisahkan peran dan sifat gender laki-laki maupun perempuan secara tajam dan tidak setara. Sosialisasi pengertian tersebut melalui keluarga, lembaga pendidikan, agama, dan media massa, menyebabkan berlakunya keyakinan dan tuntutan. Diterimanya kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik laki-laki dan perempuan punya tempat dan perannya masing-masing yang khas dalam keluarganya, perkawinan ataupun berpacaran. Laki-laki lebih superior daripada perempuan dan mempunyai hak penuh untuk memperlakukan perempuan seperti barang miliknya. Keluarga adalah wilayah pribadi, tertutup dari pihak luar dan berada di bawah kendali laki-laki. Aspek ekonomi. Ketergantungan perempuan secara ekonomi pada laki-laki, perempuan lebih sulit untuk mendapatkan kredit, kesempatan kerja di lingkup formal dan informal, dan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Aspek hukum. Status hukum perempuan yang lebih lemah dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek penegakan hukum. Pengertian tentang pemerkosaan dan KDRT yang belum menjawab sepenuhnya kebutuhan perlindungan bagi korban dan penanganan pada pelaku. Rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki perempuan tentang hukum, perlakuan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya peka pada perempuan dan anak perempuan korban kekerasan. Aspek politik. Rendahnya keterwakilan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, hukum, kesehatan, maupun media. Kekerasan terhadap perempuan masih belum sepenuhnya dianggap sebagai persoalan yang berdampak serius bagi negara. Adanya resiko yang besar bila mempertanyakan aturan agama, terbatasnya partisipasi perempuan di organisasi politik. Bisa terjadi di mana saja, lingkungan keluarga seperti kekerasan terhadap istri ataupun anak, masyarakat umum yaitu pelecehan seks oleh guru ataupun orang lain, praktek-praktek budaya yang merugikan perempuan ataupun anak perempuan di wilayah konflik maupun non-konflik dan bencana. Kebijakan ataupun fasilitas publik yang tidak peka gender yang memungkinkan untuk terjadinya kekerasan maupun tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Dampak kekerasan. Kesehatan fisik, memar maupun cedera mulai dari sobekan hingga patah tulang ataupun luka dalam. Gangguan kesehatan yang kronis, gangguan pencernaan, perilaku seksual beresiko, gangguan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, keguguran, ataupun melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah,
terinfeksi penyakit menular seksual, HIV maupun AIDS. Kesehatan mental, depresi, ketakutan, harga diri rendah, perilaku obsesif kompulsif, disfungsi seksual, gangguan stres pasca trauma, produktivitas kerja menurun sehingga terlambat datang ke tempat kerja, sulit berkonsentrasi, berhalangan kerja karena harus dapat perawatan medis ataupun memenuhi panggilan polisi untuk menghadiri sidang. Dan fatalnya, bunuh diri, membunuh atau melukai pelaku, kematian karena aborsi ataupun keguguran dan AIDS. Pencegahan ataupun penanganannya. Kerjasama antara Pusat Penanganan Krisis bagi Perempuan, korban, Women Crisis Center, dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah merupakan suatu kemutlakan. Upaya pencegahan dan penanganan korban maupun pelaku yang ada masih jauh dari memadai. Bagi perempuan penyandang cacat, kondisi ini lebih berat dirasakan, khusus tentang dukungan bagi korban untuk dapat melanjutkan hidupnya secara mandiri, sehat, dan bermartabat. Dibutuhkan beragam dukungan yang bentuknya fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan korban dan bersifatnya memberdayakan. Hasil observasi dan wawancara. Karakteristik klien. Nama RS, usia 24 tahun, pekerjaannya karyawan swasta. Riwayat klien, awal mula terjadinya kekerasan pada dirinya itu karena kecemburuan kekasihnya yang bernama AR, karena ada beberapa rekan kerja RS yang menghubungi RS untuk menanyakan pekerjaan. Mulai dari situ AR marah dan memukuli RS sampai memar, dan kejadian pemukulan ini terus terulang ketika sedang ada masalah. Riwayat klien, beberapa kali RS memaafkan AR, tetapi semakin sering terjadinya kekerasan pada RS sehingga klien merasa trauma dan ketakutan ketika bertemu dengan orang. Permasalahan yang sering muncul. Klien merasa cemas, kurang nafsu makan berkurang, ketakutan yang berlebih sehingga sering menangis, berpikir negatif terhadap orang lain, ataupun emosi yang tidak terkontrol. Analisis kebutuhan klien. RS selama mendapatkan kekerasan dari kekasihnya hanya bisa diam dan takut untuk melaporkan kekerasan tersebut, dan sampai akhirnya RS mulai berani melapor ke perlindungan perempuan dan ke psikolog dengan didampingi oleh orang tuanya, dan melaporkan ke pihak yang berwajib dengan berdampingan karena RS merasa mentalnya sudah terganggu dan mendapat beberapa ancaman. Potensi yang dikembangkan. Dalam pengalaman RS sudah merasa lebih baik dan mulai beraktivitas seperti biasa lagi, walaupun terkadang masih ada sedikit trauma. Oleh karena itu RS masih sering harus konsultasi ke psikolog. Kendala yang dihadapi selama proses wawancara. Klien RS, untuk kendala tidak ada, justru klien sudah berdamai dengan dirinya dan keadaan, sehingga proses wawancara berlangsung dengan lancar. Klien terbuka dan sukarela dalam menjawab beberapa pertanyaan. Layanan BK yang cocok untuk klien RS, layanan konseling individu, layanan konsultasi, ataupun layanan penempatan dan penyaluran. Demikian presentasi saya.